Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Grafika Komputer. Hari ini kita akan mulai materi yang agak rumit sebenarnya, tapi nanti semua sudah dimudahkan oleh OpenGL. Jadi materi hari ini itu tentang transformasi. Jadi apa itu transformasi, bagaimana rumus matematika di dalamnya, beserta nanti ada tutorialnya atau codingnya sedikit bagaimana implementasi dari transformasi itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi apa itu transformasi? Intinya ya ini dia adalah memindahkan, memutar atau merubah ukuran dari sebuah objek. Jadi kan kalau kita buat sesuatu di OpenGL itu semuanya dianggap sebuah objek-objek. Ya, ada yang objeknya bentuk titik, bentuk garis, atau bentuk poligon. Nah, nanti semua objek itu bisa kita kenakan ini, namanya memindahkan, memutar, ataupun merubah ukurannya. Ya, nah untuk memindahkan itu nanti kita sebut dengan yang namanya translasi. Kemudian nanti memutar ini kita biasanya sebut dengan rotasi nanti. Kemudian skala ini untuk merubah ukurannya. Jadi nanti kita akan mempelajari translasi, skala, dan rotasi ini. Ditambah satu lagi yang namanya sharing. Sharing itu kayak ditarik. Ya, ditarik. Nah, nanti semua objek-objek yang ada di dalam OpenGL-nya itu bisa dikenakan ini, translasi, skala, rotasi, plus sharing ini. Bisa salah satu, bisa dua dari empat ini, atau bisa semuanya. Ya, semuanya nanti bisa diimplementasikan ke dalam OpenGL-nya. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu rumus matematika yang sebenarnya terjadi, atau OpenGL itu sebenarnya menghitung, ya kan, menghitung koordinat-koordinatnya itu dikalikan dengan yang namanya matriks transformasi. Nah, dari keempat ini akan menghasilkan matriks yang berbeda-beda. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa matriks yang diciptakan ketika kita melakukan objeknya kita kenakan translasi, skala, rotasi, ataupun sharing. Ya, kemudian transformasi yang terjadi di dalam OpenGL itu disebut dengan transformasi affine. Ya, sering disebut juga dengan transformasi affine. Transformasi affine ini intinya adalah kita akan memindahkan atau merubah objek, tetapi tidak merusak bentuknya. Kalau misalkan bentuk awalnya garis, ketika dipindahkan atau kena transformasinya, itu ya akan tetap menjadi sebuah garis. Kalau bentuknya kotak, ya tetap menjadi kotak. Kalau bentuknya mobil, ya tetap menjadi mobil. Ya, secara proporsional dan semuanya itu tetap terjaga baik. Nah, contoh yang paling sederhana itu adalah ketika kita kemarin mencoba melakukan, atau di video sebelumnya itu kan kita mempelajari bagaimana dari word coordinate dirubah menjadi ke dalam viewport koordinat. Nah, dalam Word kita tahu bentuknya kemarin sebagai contoh kan kotak. Ketika dipindahkan dalam viewport yang ukurannya berbeda, itu gambarnya tetap kotak. Ya, dan lokasi dan posisinya semuanya tetap terjaga. Jadi tetap kotak, posisinya misalkan di tengah, ya tetap di tengah kayak gitu. Nah, itu contoh paling sederhana dengan yang disebut dengan transformasi affine. Jadi transformasi terjadi, perubahan terjadi dalam objeknya, tetapi bentuknya itu tetap. Di OpenGL itu sebenarnya semuanya sudah dihitung oleh OpenGL-nya langsung. Ya, jadi kita tinggal panggil fungsinya, nanti OpenGL-nya yang akan menghitung dan mengeksekusinya menjadi sebuah objek yang baru. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di library OpenGL-nya ini, teorinya itu ada, ya teorinya itu maksudnya rumus matematikanya itu ada. Jadi kita perlu ketahui bagaimana sih cara kerja ataupun apa yang terjadi di balik layar atau yang terjadi di library OpenGL-nya. Jadi materi hari ini itu khusus membahas yang itu. Ya, jadi kenapa sih kok kita harus belajar
transformasi ini. Jadi sebenarnya di dalam grafika komputer itu transformasi ini banyak sekali kegunaannya ya. Nanti aku lihatkan beberapa contoh. Jadi yang pertama, keuntungan dari sebuah atau dengan menerapkan transformasi adalah memudahkan kita sebagai developer atau programmernya itu kalau membuat gambar-gambar yang sifatnya simetris. Jadi kalau yang belum tahu simetris itu ya kalau dibagi dua seperti ini gambarnya itu mirip. Ya sama tapi cuma berbeda. Misalkan gambar kupu-kupunya ini sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama sebenarnya. Ya, itulah gambar simetris. Nah, ini juga bisa kita terapkan kalau kita menggunakan transformasi di dalam OpenGL-nya. Ya, jadi kalau kita misalkan ingin gambar kupu-kupu ini kan tadi aku bilang ini gambarnya simetris. Kita tidak perlu gambar semuanya, keseluruhannya, tetapi kita bisa ambil saja setengah ya. Kita lihat polanya yang mana yang sama. Misalkan kita bagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita gambar yang sebelah kiri saja ya. Kemudian semua objek yang ada di sebelah kiri ini kita kenakan yang namanya transformasi sehingga menjadi yang di sebelah kanan. Ya, ini kan tinggal dibalik aja gitu. Ya. Nah, proses membalik yang kita gambar yang sebelah kiri ini itu disebut dengan transformasi ya. Jadi daripada kita gambar keseluruhan, kita bisa gambar setengah kemudian kita transformasi menjadi objek yang baru. Nah, itu salah satu kegunaan transformasi ya. Jadi kalau ada gambar-gambar yang sifatnya simetris itu bisa dimudahkan. Jadi gambarnya nggak perlu semuanya tapi bisa kita bagi dua, atau kalau misalkan simetrisnya banyak bisa kita bagi menjadi 4 dan seterusnya ya. Jadi tergantung polanya seperti apa. Kalau contoh di depan ini atau contoh ini kupu-kupu ya berarti kita bisa gambar kirinya saja atau kanannya saja. Kemudian kalau misalkan kita pilih kanannya saja, yang kiri kita bisa lakukan transformasi dari yang kanan. Itu salah satu keuntungan dari penggunaan transformasi. Berikutnya ada lagi, yang kedua adalah kita dapat melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Ini biasanya kalau kita main game itu sering tuh ya, karakternya lagi lihat kemana, gambar yang dihasilkan akan berbeda. Jadi contoh di sini misalkan ada sebuah teko di sini ya, ada teko. Ini adalah teko yang sama atau objek yang sama di dalam OpenGL atau di dalam grafika komputernya itu. Ya, tapi keduanya ini dapat menghasilkan gambar atau bentuk yang berbeda karena kamera atau letak kameranya itu berbeda. Yang satu di tengah sini, yang satunya agak naik. Ya, kameranya agak naik. Sehingga dua gambar ini hasilnya berbeda. Padahal ini sebenarnya adalah objek yang sama, teko yang sama. Kalau kita mau lihat tekonya ini terdiri dari poligon dan mungkin ada poligon, garis dan sebagainya. Ini adalah objek yang sama, tapi bisa menghasilkan tampilan atau gambar yang berbeda karena dilakukan yang namanya transformasi. Nah, ini transformasinya yang dikenakan itu adalah kameranya. Oke, kemudian keuntungan yang lainnya yaitu kita dapat memindahkan beberapa objek secara bersamaan. Kalau misalkan kita bikin animasi mobil, jadi ini aku lihat dari websitenya ini ya, Geeks4Geeks, ini ada tutorialnya. Dia ketika menggambar mobil itu yang atas ini jendela atau bagian atas mobil ini dia gambar sendiri. Kemudian kotak ini dia gambar sendiri. Kemudian lingkaran ini, bannya ini dia gambar sendiri. Kemudian lingkaran yang kecil ini juga dia gambar sendiri. Keempat, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 objek, ya 5 lah, 5 objek karena rodanya 2 ya. Ketika kita membuat animasi mobil, kelima objek ini kan harus bergerak juga. Ya nggak mungkin dong misalkan mobil ini yang gerak cuman atasnya aja.
ya animasinya jadi jelek atau animasinya jadi tidak masuk akal. Sehingga kalau mau menggerakkan semua objek ini, daripada kita menggambar ulang, lebih baik kita lakukan yang namanya transformasi ke semua objeknya ini. Ya, daripada dihapus kemudian gambar ulang yang baru kayak yang animasi yang awal-awal aku contohkan itu sebenarnya kurang baik. Jadi lebih mudah kerja komputernya itu kalau kita kenakan yang namanya transformasi daripada menggambar ulang. Ya kalau gambarnya sederhana seperti ini sih memang terlihat tidak ada bedanya, tapi kalau misalkan gambarnya nanti sudah rumit, objek yang harus digambar banyak, itu akan membebani kerja komputernya. Jadi lebih baik dilakukan yang namanya transformasi saja kalau bikin animasi. Ya itu keuntungannya lagi dari transformasi, itu bisa meringankan kerja dari komputernya itu sendiri. Ya itu tadi adalah beberapa keuntungan ketika kita belajar atau mengetahui atau menggunakan transformasi di dalam project kita atau project grafika komputer kita. Nah sekarang kita akan pelajari cara kerja transformasi yang terjadi di dalam OpenGL ya. Jadi aku jelaskan melalui gambar ini. Jadi yang pertama itu kita pasti punya namanya objek ya, P1, P2 itu maksudnya adalah titik-titiknya. Semua objek di dalam Word kita ataupun di dalam viewport kita itu pasti punya titik ya, pasti ada titik-titiknya. Contoh di rumah ini kita punya P1, P2 dan P3 ya, contoh saja. Jadi P1 ada di 000, kemudian P2 ada di sini dan P3 di atas ya. P2 ada di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah titik-titik dari objek yang kita punya. Kalau misalkan di sini ada objek rumah, itu berarti titiknya seharusnya lebih dari 3 saja. Tapi ini sebagai contoh kita pakai 3 saja ya. Ini objeknya. Kalau kita punya objek yang lebih rumit dan kompleks ya berarti ada sekian ribu titik atau sekian puluh ribu atau ratusan ribu titik. Begitu. Kemudian semua titik ini nanti akan dikenai atau dihitung atau dikali dengan yang namanya matrix transformation. Di sini singkatnya CT gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah matrix transformasi. Kalau kalian masih ingat fungsi ini, GLLoad identity ini kan selalu muncul kalau kita buat di dalam OpenGL. Nah sebenarnya itu kita ngeload atau GLLoad identity itu sebenarnya kita sedang mengkalikan P1 ini semua titik yang kita buat itu dengan matrix transformasi. Cuman matrix transformasinya ini adalah load identity atau matrix identitas. Ya, kalau yang belum tahu matrix identitas ya nanti silahkan cari sendiri atau mungkin lihat video sebelum-sebelumnya juga sudah aku pernah jelaskan apa itu matrix identitas. Nah, titik-titik ini kalau misalkan kita kalikan dengan matrix identitas itu posisinya tidak ada berubah atau nilainya tidak akan pernah berubah. Sehingga apa yang kita tulis biasanya itu ketika dikalikan dengan matrix identitas atau matrix transformasinya, hasilnya di dalam Q1, Q2 dan seterusnya ini adalah hasil titik setelah dilakukan transformasi. Karena di sini identitas, maka hasilnya P dan Q ini selalu sama. Itu yang sampai saat ini kita lakukan. Nah, sekarang setelah kita tahu, nanti kita bisa modifikasi di bagian sini ya. Matrix identitasnya ini kita rubah. Baru setelah mendapatkan matriks yang benar atau matriks identitas yang matriks transformasi yang benar ya, atau kita sudah modifikasi, kemudian kan hasilnya adalah Q1, Q2 dan seterusnya. Ini titik yang baru nanti masuk ke dalam yang namanya process and display. Process and display ini adalah rendering pipeline yang kemarin aku sudah pernah jelaskan juga.
Jadi di sini adalah rendering pipeline-nya. Setelah itu baru nanti muncul di layar dengan posisi yang berbeda, ya, atau sudah terkena yang namanya transformasi. Jadi awalnya seperti rumah ini, rumahnya berdiri, kena proses transformasi, menghasilkan rumahnya ya jadi miring. Gini, ya, itu yang terjadi dalam OpenGL sebenarnya. Nah, nanti atau materinya hari ini kita akan fokus di bagian ini, ya, matriks transformasinya ini. Ya, sebagai contoh di materi ini kita akan coba mempelajari transformasi atau transformasi yang paling sederhana, yaitu adalah transformasi titik. Ya, walaupun paling sederhana sebenarnya semua dasarnya itu ya titik ini sih. Jadi walaupun pakainya polygon atau line, itu semuanya kan kita tentukan tuh dari namanya GL vertex. Ya, GL vertex itu kan berarti titik-titiknya. Jadi gambarnya di sini ya itulah transformasi. Jadi misalkan ada titik di sini, kemudian dia berpindah menjadi di sini. Ini kalau 2 dimensi kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau 3 dimensi berarti ada sumbu Z-nya. Itu dari titik di sini berpindah ke titik yang ada di sini. Ya, ini X, Y, dan Z-nya mungkin, atau sumbu apa yang berubah ini ya. Maka hasilnya ada di sini. Ya, kira-kira gitulah. Ya, jadi ada titik, ada posisi awal titik dan ada posisi akhir titik. Berpindah atau berubah tempat. Itu disebut dengan transformasi. Ya, jadi misalkan kita punya titik A ini. Ya, ini adalah lokasi awalnya. Kemudian kita ingin pindahkan ke titik B di sini. Ya, jadi titik A berpindah posisi ke titik B dalam sistem koordinat. Ya, A berpindah ke B. Maka lokasi awal itu bisa ditulis dengan AX, AY. Ya, ini posisi awalnya. Jadi lokasi awalnya itu ada di X dan Y. Kemudian untuk membedakan ya aku kasih nama AX dan AY. Kemudian lokasi akhir itu disebut juga dengan BX, BY ya. X sama Y sebenarnya sama aja, cuman depannya aku kasih B. Rumusnya itu adalah B sama dengan M kali A. Lokasi akhir sama dengan matriks transformasinya dikalikan dengan A. A itu adalah lokasi awal. Ya. Jadi rumusnya ini seperti ini. Lokasi akhir atau B sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan lokasi awal atau A. Jadi B sama dengan MA. Ya, dimana M itu adalah matriks transformasinya dan M ini adalah modifikasi dari matriks identitas. Ya, GL load identity yang tadi aku sudah sempat jelaskan itu dimodifikasi. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari modifikasinya itu seperti apa. Transformasi yang pertama adalah translasi. Ini yang paling mudah, yaitu memindahkan objek sejauh bilangan tertentu. Jadi nanti mau dipindahkan tuh jaraknya semua tergantung ketentuannya. Jadi bilangan tertentu terhadap sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z kalau itu 3 dimensi. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu bentuknya seperti ini. Ya, jadi matriksnya itu seperti ini. Nah, di awal tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa B, ya, ini aku tulis lagi, B sama dengan M kali A. B adalah titik akhir, itu sama dengan matriks transformasi, itu M, kemudian A ini adalah titik awalnya. Nah, posisi titik itu bisa juga ditulis seperti ini. Ya, posisi titik. Jadi posisi titik itu kan X dan Y. Nah, X dan Y-nya ini dibuat menjadi satu buah matriks.
Nah, matriksnya itu jadinya kira-kira seperti ini. Oke, nah matriksnya ini yang paling atas tuh X, bawahnya Y. Kemudian angka 1 di sini apa? Angka 1 di sini adalah penanda bahwa yang kita sedang amati atau kita lihat, matriks yang kita lihat itu adalah sebuah titik. Jadi kalau 0 itu biasanya vektor, kalau 1 itu titik. Jadi kalau 1 ya berarti ini kan titik. Ya ini penanda aja, 1 titik 0 vektor. Ini karena kita sedang membahas transformasi dalam titik, ya berarti ini titik 1. Begitu. Nah, X dan Y bisa ditulis seperti ini keduanya. Ya, di materi sebelumnya atau di video-video sebelumnya itu matriks transformasinya ini masih matriks yang identitas atau yang belum dirubah sama sekali. Jadi miring gini 1, kemudian yang lainnya 0. Nah, ini jika dikalikan dengan sebuah titik, maka nilai titik ini tidak akan berubah, ya. Nah, ini matriks transformasi ini yang membedakan di setiap proses transformasinya nanti. Jadi translasi itu bisa akan memodifikasi matriks identitasnya ini. Nah, untuk yang translasi yang dirubah itu adalah di bagian sini. Ya, di bagian ujung kanan kemudian yang atas sini. Ya, di baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 ini. Ya, di sini aku kasih nama dx dengan dy. Ya, jadi dx itu adalah delta, d itu delta, x itu ya sumbu x. Jadi dx ini adalah delta x. Jadi perubahan yang terjadi di sumbu x-nya. Kemudian dy berarti delta di sumbu y, itu perpindahan atau perpindahan objeknya itu mau dipindah sejauh apa terhadap sumbu y-nya. Ya, ini yang sebelah kiri ini adalah yang 2 dimensi. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang 3 dimensi. Jadi ini juga 3 dimensi. Ya, sama mirip, cuma sekarang ditambah 1 titik lagi, yaitu BZ untuk titik yang di sumbu Z dan AZ ini titik awal di sumbu Z-nya. Karena 3 dimensi, otomatis bagian delta ini juga akan bertambah 1, yaitu delta Z. Ya, jadi ingat-ingat bagian mana yang harus dirubah ketika terjadi yang namanya translasi atau perpindahan tempat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat langsung dari contoh soal seperti ini. Oke, jadi misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Misalkan tentukan matriks translasi untuk memindahkan titik A yang posisinya itu 4,6 menjadi B itu 10,3. Ya, jadi posisi awal itu 4,6 dan B itu 10,3. Nah, rumusnya karena ini 2 dimensi, aku sudah tulis di atas ini, ya. Jadi BX BY 1 ini, ya BX ini atau posisi akhir itu sama dengan matriks translasi dan dikalikan dengan posisi awal. Yang sudah kita ketahui adalah posisi akhirnya dan posisi awalnya. Kita disuruh mencari untuk matriksnya ini. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. BX atau posisi akhir X-nya itu adalah 10. Posisi akhirnya adalah 10. Kemudian BY itu posisinya 3 atau Y di akhir itu adalah 3. Dan 1 ini pasti ditulis 1. Sudah benar. Kemudian AX itu posisi awalnya adalah 4. Kemudian posisi awal dari Y-nya itu adalah 6 dan 1. Nah, ini sudah dimasukkan ya. Jadi ini sudah dilakukan sesuai dengan rumus, dimasukkan sesuai rumus. Nah, ini sekarang tinggal kita kalikan saja. Jadi kalau ada yang lupa dengan perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Ya, jadi 1 nanti dikalikan 4 ditambah 0 dikalikan 6, dx ini dikalikan dengan 1. Kayak gitu
dijumlah semua. Nah, kalau mau dituliskan kira-kira menjadi seperti ini. Ya. Jadi 1 dikalikan dengan 4, 0 dikalikan dengan 6, kemudian dx dikalikan dengan 1. Ya, semuanya ini nanti tinggal ditambah. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom 0 kali 4, 1 dikalikan 6, dy dikalikan dengan 1 atau 1 kali dy. Oke, sudah. Kemudian ini yang bawah, baris kalikan kolom lagi 0 kali 4 ditambah 0 kali 6, 1 dikali 1. Ya. Kemudian nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, tinggal dikalikan, jumlahkan 1 kali 4 itu 4, 0 kali 6 0, jadi nggak usah ditulis. Kemudian 1 kali dx berarti hasilnya adalah dx, jadi 4 plus dx. Kemudian yang kedua 0 kali 4 0, nggak usah ditulis. Kemudian 1 kali 6 6, dan 1 kali dy itu dy, 6 plus dy. Kemudian yang bawah 0 kali 4 itu 0, 0 kali 6 itu 0 juga, nggak usah ditulis. Kemudian 1 kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Sehingga menjadi seperti ini ya matriksnya. 10 3 1 sama dengan 4 plus dx, 6 plus dy 1. Nah, kalau matriks seperti ini berarti yang atas ini berarti sama dengan nilainya, dan yang tengah ini juga nilainya menjadi sama dengan, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. 10 ini itu nilainya sama dengan 4 plus dx. Sehingga kalau kita mau cari dx-nya nilainya berapa, adalah 4-nya kita pindahkan sama dengannya menjadi minus 10 minus 4 sama dengan dx, atau 6 sama dengan dx. Ini untuk yang dx-nya. Kemudian untuk dy-nya juga sama, 3 sama dengan 6 plus dy. Kemudian kalau dihitung hasilnya adalah dy sama dengan minus 3. Sehingga kalau ditanya jawaban dari matriks translasinya adalah ini ya. Matriks translasinya adalah 1 0, kemudian di pojok sini karena ini nilai dx, kita lihat di sini dx-nya 6, berarti di sini 6. Kemudian 0 1 ini adalah dy yang di tengah pojok kanan ini, sehingga nilainya diganti bukan 0 lagi tapi menjadi min 3 atau minus 3. Dan yang bawah ini juga 0 0 1 masih tetap. Nah, ini adalah matriks translasinya. Jika ketika kita sudah ketahui matriks translasinya, semua titik itu nanti kita bisa ketahui posisi barunya itu ada di mana. Nah, matriks inilah yang sebenarnya dibuat ketika kita melakukan transformasi pakai fungsi-fungsi yang dibuat atau yang sudah disediakan oleh OpenGL. Ini prosesnya pembuatan matriks yang terjadi di OpenGL. Ya, itu tadi untuk yang translasi. Ya, jadi yang berbeda itu kita harus mencari delta X dan delta Y-nya. Nah, nanti setelah ini sebenarnya caranya tuh mirip-mirip semuanya. Yang membedakan cuman komposisi dari matriks transformasinya. Nah, sekarang kita akan membahas skala. Jadi untuk matriks transformasi untuk skala, semuanya sama, modifikasi dari identitas. Cuman sekarang yang dimodifikasi itu adalah di bagian sini ya. Angka satunya ini berubah menjadi SX ataupun SY ataupun SZ. Ya, ini posisinya diingat-ingat di sini, bagian miringnya ini. Ya. Jadi skala itu adalah nilai koordinat dari tiap titik. Itu di bagian sumbu X-nya atau sumbu Y-nya atau sumbu Z-nya itu akan dikalikan dengan
bilangan skalar. Nah, S itu adalah bilangan skalarnya. Jadi bisa angka bulat, bisa juga angka desimal ataupun angka yang ada komanya itu. Ya, float atau double itu bisa. Ya, semuanya tergantung bilangan skalarnya. Jadi semuanya nanti misalkan yang X dikalikan dengan setengah misalkan 0,5, kemudian yang Y dikalikan dengan 2, yaitu tergantung bilangan skalarnya. Yang perlu diperhatikan adalah matriksnya ini ya, matriks transformasinya ini, kemudian kalian hafalkan atau ingat-ingat posisi mana yang harus berubah nilainya ya. Ini ada di bagian miring sini, berarti angka satunya yang harus dirubah sesuai dengan skalar. Urutannya X paling atas, Y tengah, Z paling bawah. Itu. Kalau 2 dimensi ya tinggal X dan XY saja, nggak perlu sampai Z. Ya kayak gitu. Ini nggak ada contoh soalnya karena konsepnya itu mirip dengan yang translasi tadi. Transformasi yang berikutnya itu adalah rotasi. Nah, rotasi itu sesuai dengan namanya ya diputar gitu. Jadi sebuah titik atau nilai koordinat titik itu diputar sejauh theta derajat atau sejauh ya bilangan tertentu ya dengan satuan derajat gitu. Nah, rumus umumnya ini sama juga akan merubah metrik identitas, tapi perhatikan yang dirubah ini aku sudah berikan tanda berwarna merah juga ya. Jadi pojok sini yang kiri atas ini diganti dengan cos theta. Dan bawahnya ini juga sama cos theta. Nah, yang sin ini agak berbeda karena yang satunya sin theta, yang satunya minus sin theta. Gitu. Ya, jadi ini adalah matriks transformasi dari rotasi. Ini untuk yang 2 dimensi lah. Ya, untuk 2 dimensi karena yang untuk 3 dimensi agak sedikit berbeda. Jadi ini rumus umumnya untuk yang 2 dimensi. Ya, ingat-ingat cos, min sin. Ya, kayak gitu. Posisinya ini nanti harus jangan sampai terbalik. Kalau terbalik menghasilkan gambar yang salah nanti. Atau cara menghitungnya salah dan nanti kalian bisa bingung sendiri gitu. Ya, ini untuk yang 2 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensi ya agak rumit. Ya, lebih rumit dari ini. Nggak seperti yang rotasi, translasi dan skala. Jadi untuk rotasi ini kalau pusat perputarannya itu berbeda, misalkan satu sumbu X, ada yang sumbu Y atau sumbu Z, itu menghasilkan matriks yang berbeda. Kita akan lihat satu persatu. Ya, untuk rotasi di 3 dimensi ini agak berbeda ya. Jadi semoga aku bisa menjelaskannya dengan baik. Ya, aku bantu menjelaskannya pakai spidol ini ya, misalkan ya. Nah, rotasi terhadap sumbu X. Jadi misalkan ini objeknya seperti ini. Sumbu X kan berarti di sini ya. Ya, horizontal seperti ini. Kemudian ini itu sumbu Y-nya. Kemudian ke depan dan sini itu sumbu Z-nya. Oke. Nah, kalau rotasi terhadap sumbu X, berarti ini pusatnya ya. Yang di sini pusatnya. Berarti objeknya ini akan berputar seperti ini. Ya. Jadi sumbu X-nya selalu tetap, tetapi Y dan Z-nya ini akan berubah-ubah terus. Gitu. Itu setara dengan sumbu X atau terhadap sumbu X rotasinya. Ya. Ini sumbu Y dan sumbu Z-nya pasti akan berubah-ubah terus. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi yang bagian tengah ini yang dirubah menjadi cos min sin. Ya, itu rotasi terhadap sumbu X. Ya, jadi yang tengah di sini yang berubah. Kenapa yang tengah? Karena yang berubah itu kan sumbu Y dan sumbu Z-nya. Sumbu X-nya tidak akan pernah berubah. Gitu. Itu yang rotasi terhadap sumbu X. Dan rotasi terhadap sumbu Y, ini objeknya lagi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, gini sumbu Z-nya. Kalau rotasi terhadap sumbu Y berarti spidolnya itu berputar-putar seperti ini. Ya.
Berarti titik-titik yang berubah itu adalah titik X dan titik Z-nya. Gitu. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Cos, sin, min, sin ya. Sin dan min sinnya ini posisinya agak berubah ya, berbeda. Ya, gini. Cos sama, kemudian sin dan min sinnya ini pindah posisi. Ya, kenapa yang tengah ini tidak berubah ya? Karena tadi aku bilang sumbunya tidak akan berubah karena rotasinya terhadap sumbu Y. Kemudian rotasi terhadap sumbu Z berarti sama ini, sumbu Z-nya di sini. Berarti rotasinya nanti akan seperti ini. Ya, nah ini rotasi objeknya nanti. Sehingga yang berubah adalah X dan Y-nya. Dan rumusnya menjadi seperti ini. Yang bawah ini. Cos, sin, min, sin. Ya, posisinya seperti ini. Nah, ini adalah rotasi yang terjadi di 3 dimensi. Ya, lebih rumit dari yang translasi dan skala. Ya, karena kita memanfaatkan atau menggunakan trigonometri, yaitu cosinus dan sinus gitu. Ya, jadi rumusnya ini perlu diingat-ingat, atau teori ini perlu diingat karena ya ini yang akan dikerjakan oleh OpenGL itu tadi. Aku juga dari awal juga sudah jelaskan. Walaupun kita tidak perlu mengetahui detail bagaimana menghitungnya karena nanti semua sudah dihitungkan oleh OpenGL. Cuman ini adalah teorinya. Ya, jadi translasi, skala, rotasi itu adalah 3 transformasi yang akan sering kalian jumpai nanti atau sering dipakai. Ya. Nah, itu tadi 3 transformasi itu kalian harus benar-benar pahami. Kalaupun misalkan masih belum atau kurang jelas, itu kalian bisa ulangi lagi atau kalian bisa tanyakan nanti langsung kepada saya ataupun asisten. Nah, ada satu lagi transformasi yang keempat yang namanya shearing atau sharing ini. Ini jarang digunakan tapi kita perlu tahu aja ya. Jadi nilai koordinat dari sebuah titik itu ditarik ke arah tertentu. Ya. Misalkan before-nya ini adalah bentuk huruf F seperti ini. Dan setelah kena proses sharing-nya ini bentuknya menjadi agak miring gini. Ya, miring seperti ini. Nah, biasanya sharing ini terjadi sepanjang garis. Jadi dia ditarik itu ada garis patokannya. Contohnya di gambar ini itu proses shear-nya terjadi sepanjang sumbu X. Ya. Di sepanjang sumbu X-nya ini ditarik gitu. Jadi kayak objeknya itu ditarik gini ya, ditarik gini. Ya, kayak gitu. Nah, itu rumusnya adalah metrik sama kayak tadi, metrik identitas ini yang dirubah cuma di bagian sini. Ya, huruf H-nya ini ditariknya sejauh apa atau di share-nya sejauh apa. Karena ini adalah atau diturunkan dari rumus yang ini ya. BX itu sama dengan AX plus H kali AY. Ini rumusnya. Dan yang Y itu tidak berubah nilainya karena ditariknya sepanjang sumbu X gitu. Sehingga rumusnya ini diturunkan menjadi sebuah matriks identitas menjadi seperti ini. Dan rubah di atasnya sini saja. Gitu. Transformasi itu juga tidak satu-satu gitu ya. Bisa saja kita kenakan kombinasi transformasi. Jadi transformasinya itu langsung secara bersamaan. Jadi ada satu objek, misalkan kita melakukan translasi, setelah itu kita putar, kemudian kita skala. Ya, bisa terjadi seperti itu. Bisa 3-3-nya, bisa 2 dari 3, bisa 1 saja. Ya, jadi terserah. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah proses pembentukan matriksnya ini. Ya, pada prinsipnya itu tinggal dikalikan saja. Ya, toh kan sama-sama modifikasi dari matriks identitas. Jadi persegi bentuknya pasti. Kemudian kalau matriks persegi dikalikan dengan matriks persegi yang sama, hasilnya menjadi matriks persegi yang sama juga. Gitu. Itu
konsepnya seperti itu. Nah, khusus untuk yang transformasi ini, itu posisinya kalian harus balik ya. Jadi kalau misalkan ada objek ditranslasi, kemudian diputar, kemudian diskala, kalau kalian nanti ditanya untuk menentukan matriks transformasinya adalah tuliskan yang paling akhir dulu ya, skala dulu ya, dikalikan dengan rotasi atau diputar itu, dikalikan dengan translasi ya. Ingat, yang ditulis itu yang belakang dulu, dikalikan yang tengah, baru yang terakhir. Jadi tulis yang paling akhir dulu, baru ke yang paling awal ya. Ini akan menghasilkan gambar yang posisinya itu tepat ya. Jangan sampai terbalik. Kalau kalian balik posisinya, jadi misalkan yang translasi kalian taruh di depan, kemudian skala di belakang, ini akan menghasilkan gambar yang salah ya. Jadi perhatikan baik-baik itu kalau kalian ingin membuat matriks transformasi, khususnya transformasi yang sifatnya itu kombinasi atau lebih dari satu. Oke, jadi kira-kira seperti itu materi atau teori dari transformasi, yang intinya adalah bagaimana kita menciptakan atau membuat atau memahami tentang dibuatnya matriks transformasi. Sekian video dari saya tentang teori transformasi ini. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana menerapkan konsep transformasi ini ke dalam OpenGL. Nanti kita lihat contohnya bagaimana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.